Oke guys, balik lagi bersama channel Anime Lovers. Kali ini akan membahas Tokyo Revengers episode 16. Seluruh video ini akan mengandung full spoilers episode 16. Jadi bagi kalian yang tidak suka bocoran episode 16, boleh skip videonya guys. Untuk kalian yang penasaran, oke, simak saja videonya guys. Kita mulai. Cerita diawali dari aksi Draken yang sedang kebut-kebutan di jalanan. Kisah ini mengingat kembali sebelum terjadinya insiden internal di geng Toman. Pada hari itu mereka sedang menuju pantai untuk bersenang-senang. Mitsuya yang mengendarai motornya terlalu lamban dimarahi oleh Pachin agar lebih cepat, biar tidak tertinggal oleh Draken dan lainnya. Dan di paling belakang ada si Miki yang santuy mengendarai motor skuternya. Sampai-sampai Draken dan lainnya harus menunggu Miki agar tidak tertinggal lebih jauh. Akhirnya Miki pun bisa menyusul Draken dan teman lainnya. Namun saat itu Draken kesal dan langsung memarahi Miki. Karena menurut Draken harusnya Miki sebagai ketua menggunakan motor sungguhan, bukannya motor skuter yang sudah seperti rongsokan. Tetapi Miki malah tertawa dan tetap saja membanggakan motor skuter kesayangannya. Sebenarnya Draken sudah tahu Miki tidak akan mau mengendarai motor lain selain motor skuter miliknya atau motor yang sedang diidam-idamkannya, yaitu motor Vavum. Saat itu tiba-tiba datang ada segerombolan geng motor yang mendekati Miki. Lalu mereka mengejek motor skuter milik Miki. Mereka juga mengatakan, belum pernah dengar sebelumnya ada geng motor Toman. Salah satu dari geng motor tersebut turun ingin menghancurkan motor Miki. Mereka juga mengancam jangan coba-coba main ke wilayah Hama. Bukannya takut, Miki dengan wajah yang sangar malah balik mengancam orang tersebut agar tidak menyentuh motor kesayangannya. Jika berani maka akan dibunuhnya. Kemudian segerombolan geng motor tersebut pun pergi meninggalkan Miki, sambil mengancam lagi agar jangan sampai melihat Miki dan lainnya di wilayah Hama, karena jika melihatnya lagi mereka tak segan-segan akan membakar motor Miki dan lainnya. Teman-teman Miki pun kesal karena sikap kurang ajar dari geng tersebut. Menurut pendapat Draken, kesalahan ini terjadi karena Miki yang mengendarai motor skuter miliknya. Terlihat jelas kekesalan dari wajah Kazutora yang sampai mengatakan bahwa teman-temannya bertindak terlalu lunak. Perbincangan dilanjutkan bersama Baji. Mereka berpendapat Miki sekarang bersikap terlalu lunak karena ada Draken yang selalu di sampingnya untuk melunakkan sikap Miki. Beberapa saat kemudian, terjadi masalah lagi, yaitu motor Miki yang kehabisan bensin. Menurut Miki, ini adalah masalah yang serius, berbeda dengan teman-teman lainnya. Mereka kompak bahwa ini adalah masalah yang sepele. Mereka ingin segera melanjutkan perjalanan ke pantai. Lagi-lagi Miki beranggapan ini adalah masalah yang besar bagi Toman, karena menurut Miki, siapa yang akan pergi ke pom bensin? Teman-teman Miki sudah menyadari bahwa ini akan terjadi tentang sikap Miki. Dengan wajah yang tersenyum, Miki membuat keputusan untuk melakukan batu gunting kertas menentukan siapa yang akan pergi ke pom bensin. Dan terpilihlah si Baji untuk mendorong motor Miki di teriknya panas sinar matahari. Baji pun kesal, kenapa dirinya yang harus melakukan hal tersebut. Sementara itu, di sisi lain ada Draken, Mitsuya, Pachin, dan Kazutora yang sudah sampai di pantai. Terlihatlah betapa ramainya suasana di sana. Mitsuya dan Draken berlomba untuk tercepat berenang ke lautan. Kazutora yang melihatnya terheran. Apa yang sedang mereka lakukan padahal di sana ada banyak perempuan malah diajukan oleh mereka. Kemudian Kazutora dan Pachin menikmati pemandangan tersebut. Tiba-tiba teringat, kenapa Miki belum kelihatan? Beralih tempat, ada si Baji yang masih mendorong motor skuter milik Miki menuju pom bensin. Betapa sialnya, karena bertemu lagi dengan segerombolan geng motor yang tadi bertemu. Mereka pun mengingatkan kepada Baji bahwa mereka sudah mengatakan jika melihatnya lagi maka akan membakar motornya. Dengan sekuat tenaga, Baji melindungi motor Miki.
Sampai-sampai saat ada yang akan memukul motor si Mickey, Baji pun merelakan punggungnya untuk melindungi motor Mickey. Mereka terheran, sebegitukah pentingnya motor tersebut karena Baji sampai merelakan tubuhnya terpukul untuk melindunginya. Dengan tekad yang tinggi, Baji tetap melindungi motor Mickey sampai mengancam, jika menyentuh motor Mickey, Baji tidak akan segan membunuhnya. Tiba-tiba, datanglah Mickey tepat pada waktunya. Dengan santai, Mickey mengatakan jika ia lupa akan celana renangnya yang ada di dalam motor. Segerombolan geng tersebut terlihat senang karena kedatangan Mickey, maka akan menambah satu orang lagi yang bisa untuk dihajarnya. Tak seorang pun di sana yang mengira. Tiba-tiba, Mickey malah menendang motornya sendiri sampai terjatuh. Kemudian saat itu terlihat kemarahan Mickey yang menanyakan apa yang sudah geng motor tersebut lakukan, karena sudah merusak benda berharga milik Mickey. Ada salah satu dari mereka yang menjawab bahwa yang merusak benda berharga miliknya adalah Mickey sendiri. Tanpa aba-aba, Mickey langsung menendang tepat di wajah orang tersebut sampai terpental jauh. Kemudian Mickey langsung menanyakan keadaan Baji, apakah baik-baik saja. Oke, di sini kita diperlihatkan terlihat jelas bahwa motor Mickey bukanlah benda yang paling berharga untuknya ya guys, melainkan hal yang paling berharga baginya adalah Baji. Oke, lanjut. Kemudian Mickey mengajak Baji untuk berdiri. Inilah saatnya untuk bertindak, melakukan perlawanan. Dan mulai saat itu bagi Baji, kekerenan Mickey tak tertandingi. Setelahnya pada waktu itu tanggal 13 Agustus 2003, Kazutora dan Baji berboncengan ke suatu tempat. Baji menanyakan kemana kita akan pergi kepada Kazutora. Dan ia pun menjawab bahwa sebentar lagi Mickey akan berulang tahun, maka Kazutora merencanakan untuk memberikan sebuah hadiah motor vakum yang sudah diimpikan Mickey. Tibalah mereka ke tempat yang dituju, yaitu sebuah tempat toko motor. Baji melihat sebuah motor, ternyata benar di sana ada sebuah motor vakum. Tapi tiba-tiba Baji kaget karena tidak terduga Kazutora mengajaknya untuk mencuri motor itu. Mereka pun berbeda pendapat. Menurut Baji, ini adalah tindakan yang tidak benar. Mickey pasti tidak akan senang jika mengetahuinya. Kazutora langsung memarahi Baji. Menurut ia, tindakan ini tidak perlu sampai diketahui Mickey. Ia menyambung perkataannya bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk bisa mendapatkan motor, karena sekarang masih anak sekolahan yang tidak punya uang untuk membeli sebuah motor. Baji melihat kembali motor tersebut, bahwa memang benar motor inilah yang selalu dikagumi oleh Mickey. Melihat itu, Kazutora langsung merayu Baji. Ia mengatakan, "Kau mau melihat Mickey tersenyum kan?" kata Kazutora. Lalu ketika waktu menunjukkan jam 3 pagi, kemudian mereka mulai beraksi. Sebuah rencana pencurian pun sudah disiapkan matang-matang oleh Kazutora. Baji masih saja berpikir bahwa ini adalah ide yang buruk. Kemudian ditenangkan oleh Kazutora. Ia mengatakan, "Terdengar seperti jalan-jalan di taman kan?" kata Kazutora kepada Baji. Kazutora sudah tahu Baji pasti akan selalu mengikuti ia meskipun Baji keberatan dan menolak. Baji ditugaskan mengawasi keadaan dan Kazutora mencoba untuk membuka jendela. Jendela pun akhirnya bisa terbuka, namun tidak terjadi alarm. Dan mereka tidak menyadari ada hal aneh tersebut. Mereka melanjutkan berjalan ke tempat di mana motor incaran mereka. Lagi-lagi Baji masih merasa ragu akan tindakan ini. Namun Kazutora sudah mantap dengan apa yang akan dilakukannya. Dan sampailah ke tempat di mana motor berada, yaitu motor vakum yang akan mereka curi. Mereka berdua kagum akan kerennya motor tersebut. Dan sekilas Baji membayangkan jika Mickey bisa mengendarai motor itu, pasti Mickey akan terlihat sangat keren. Mereka berdua mulai mencoba untuk memotong rantai yang melingkar di roda tersebut.
Baji yang mulai semangat meminta kunci tang dari Kazutora untuk mencoba memotong rantainya. 10 menit pun sudah berlalu dan akhirnya rantai bisa terpotong. Kazutora pun tampak sangat senang. Kemudian mereka bergegas untuk mengeluarkan motor tersebut. Kazutora berjalan untuk segera membuka pintu dan Baji bertugas untuk mendorong motor tersebut. Baji mulai ikut tampak senang karena sepertinya mereka akan pulang dengan motor tersebut. Dengan semangat, Baji bergegas mendorong motor itu. Terpikir oleh Baji, ini pasti akan menjadi ulang tahun terbaik bagi Miki. Namun, tiba-tiba datanglah seseorang yang memergoki Baji dengan membawa sebuah kunci Inggris yang besar. Baji pun sangat shock tentang apa yang sedang terjadi. Ternyata di dalam toko ada seseorang. Baji sangat bingung apa yang harus ia lakukan. Karena sudah tertangkap basah, apalagi seseorang tersebut juga membawa senjata. Kemudian Baji teringat, sepertinya Baji pernah melihat seseorang tersebut. Dan ternyata orang tersebut juga teringat pernah melihat Baji sebelumnya. Dan ia mengatakan, Keisuke, seperti tidak percaya. Ternyata seseorang tersebut sudah dikenal oleh Baji, yaitu Shin Ichiro-kun. Dengan nada gemetar, Baji menanyakan, apa yang sedang kau lakukan? Shin Ichiro pun menjawab bahwa toko itu adalah miliknya. Baji sangat kaget akan jawaban tersebut. Ternyata motor yang sedang dicuri adalah toko motor milik Shin Ichiro. Di saat itu juga datanglah Kazutora dari belakang dengan ancang-ancang seperti akan memukul Shin Ichiro. Dan benar saja, Kazutora langsung menghajar Shin Ichiro dengan kunci tang yang dipegangnya. Baji sempat berteriak untuk menghentikan apa yang akan dilakukan Kazutora. Bes, sayang sekali Baji tidak bisa menghentikan Kazutora karena pukulan yang dilakukan Kazutora sudah mendarat tepat di kepala Shin Ichiro. Shin Ichiro pun langsung tergeletak di lantai. Dan Kazutora tampak senang karena ia bisa menghajar orang yang sudah memergoki Baji. Kemudian ia mengajak Baji untuk segera keluar dari sana. Baji langsung berlari menuju Shin Ichiro. Kemudian Baji berteriak kepada Kazutora, apa yang sudah kau lakukan? Kazutora pun menjawab bahwa ia tidak punya pilihan karena orang tersebut sudah melihat wajah Baji. Baji sangat marah kepada Kazutora. Ia mengatakan bahwa bukan itu masalahnya, karena ternyata Shin Ichiro adalah kakak Miki. Baji terus berusaha membangunkan Shin Ichiro yang masih tergeletak di lantai. Sedangkan Kazutora tampak wajahnya sangat kaget mengetahui bahwa yang sudah dipukulnya adalah kakak Miki. Baji menundukkan kepalanya dan bingung. Apa yang harus kita lakukan? Kata Baji kepada Kazutora. Tiba-tiba Shin Ichiro menghembuskan nafas terakhirnya. Baji pun menangis dan semakin gelisah melihat apa yang terjadi kepada Shin Ichiro. Sedangkan Kazutora masih shock mengetahui Shin Ichiro adalah kakak Miki. Kazutora pun berkata kepada Baji, ia mengatakan, kau bercanda kan? Kazutora sepertinya tampak berharap ini adalah sebuah candaan dari Baji. Baji pun terlihat sangat sedih, berarti Baji dan Kazutora lakukan adalah mencoba mencuri motor milik kakak Miki. Keadaan semakin buruk. Setelah kakak Miki tidak bernafas lagi, mereka bingung apa yang harus dilakukan. Kazutora sangat tidak percaya bahwa dirinya yang sudah membunuh kakak Miki. Kemudian Baji mempunyai sebuah ide untuk memanggil ambulans. Kazutora masih tidak menyangka semua ini yang dilakukan demi Miki, malah Kazutora tanpa sengaja membunuh seseorang dan ternyata itu adalah kakak Miki. Tiba-tiba suara sirine polisi terdengar. Baji pun mengajak Kazutora untuk segera pergi dari sana. Namun Kazutora malah terdiam dan berpendapat semua ini dikarenakan salah Miki. Pikiran buruk pun masuk ke dalam kepala Kazutora. Ia berpikir harus membunuh Miki. Karena mereka sudah terkepung oleh polisi, akhirnya mereka pun tertangkap dan kemudian diborgol oleh polisi.
Di saat itu Baji berpikir, kenapa semua ini harus terjadi? Baji berharap semua ini hanyalah sebuah mimpi buruk. Tiba-tiba terdengar suara teriakan yang memanggil Baji. Dan ternyata suara itu adalah dari Miki. Baji pun menangis. Miki menanyakan apa yang telah terjadi. Baji hanya bisa menjawab dengan sebuah tangisan. Ya, dan itulah ternyata insiden internal Toman yang membuat mereka bertiga berpisah. Miki, Kazutora, dan Baji. Kembali ke waktu sekarang, Takemichi yang mendengar cerita tersebut pun langsung teringat waktu bersama Miki yang pernah menceritakan kakaknya yang sudah meninggal. Dan ternyata mereka berdua lah yang menyebabkan kakak Miki meninggal, yaitu Baji dan Kazutora. Baji mengatakan bahwa ia selama ini sudah menunggu Kazutora untuk dibebaskan, dan ia juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Kazutora karena sudah melindunginya sehingga berkat dirinya Baji bisa bebas tanpa harus masuk penjara. Takemichi pun kaget, berarti selama ini Baji ada di pihak Kazutora. Kisaki sangat senang mendengar pernyataan dari Baji. Dan ia mengatakan jika semua itu benar, maka Baji akan disambut hangat di sana. Kemudian Kazutora mengatakan bahwa 1 minggu dari sekarang, yaitu tanggal 31 Oktober, akan dimulainya pertarungan antara Valhalla versus Toman. Baji juga ikut mengatakan kepada Takemichi untuk menyampaikan pesan ini kepada Miki. Dan waktu berlalu. Takemichi yang sedang ada di kamar merenung akan nasibnya, karena hal mustahil yang harus dilakukan Takemichi adalah membawa Baji yang dari awal adalah musuh Miki. Takemichi yang sudah dikenal cengeng membayangkan wajah Miki saat mengatakan akan membunuhnya jika ia gagal membawa Baji. Kemudian hari berlalu. Tampak wajah Takemichi yang begitu kucal karena Takemichi tidak bisa tidur semalaman. Kemudian ia memikirkan kata-kata apa yang harus dikatakan kepada Miki. Saat Takemichi berjalan, tiba-tiba Takemichi dipanggil oleh seseorang. Dengan wajah babak belur, orang itu menyuruh Takemichi untuk duduk di sebelahnya. Takemichi yang menengok ke arah orang itu kaget karena melihat wajahnya begitu menakutkan. Ia mengira pasti orang itu adalah orang yang jahat. Tiba-tiba orang itu mengatakan kepada Takemichi, "Kita benar-benar dihabisi kemarin." Dan Takemichi pun mencoba mengingat tentang hari kemarin. Orang itu melanjutkan perkataannya. Ia mengatakan, "Baji-kun sangat keren kan?" kata ia kepada Takemichi. Kemudian ia memperkenalkan diri. Namanya adalah Matsuno Chifuyu, wakil kapten skuad pertama dari geng Tokyo Manji. Dan Takemichi menyadari ia adalah teman Baji. Takemichi ingat, ia adalah orang yang sudah dihajar Baji kemarin. Matsuno mengatakan kepada Takemichi bahwa Takemichi hampir saja mengacaukan upacara pelantikan Baji untuk bisa bergabung dengan geng Valhalla. Matsuno juga mengatakan harusnya Takemichi berterima kasih kepada Baji. Namun Takemichi malah bingung dengan perkataan dari Matsuno. Kemudian Matsuno melanjutkan kata-katanya. Sebenarnya, Baji punya rencana yang berbeda. Matsuno menjelaskan, Baji menghajar dirinya agar bisa bergabung dengan geng Valhalla. Namun tujuan dari Baji bukan untuk menghancurkan Toman. Takemichi yang mendengar perkataan Matsuno menjadi semakin bingung. Kemudian Matsuno menyebut sebuah nama, yaitu Kisaki. Matsuno kemudian menjelaskan bahwa Baji bergabung dengan Valhalla tujuan aslinya adalah untuk membongkar rencana Kisaki. Dan Takemichi pun kaget mendengarnya. Ya, seperti itu guys. Oke. Itu adalah bocoran dari Tokyo Revengers episode 16. Semakin seru saja Oke guys, ya semakin seru. Oke guys, semakin seru saja anime ini ya guys.
Itu adalah bocoran dari Tokyo Revengers episode 16. Buat kalian yang masih penasaran kelanjutan spoiler episode selanjutnya, pantau terus channel ini ya guys, karena ke depan akan saya buatkan lagi episode selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa tancapkan tombol like jika suka dengan videonya, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sekian dari saya guys, terima kasih, bye bye.